Minasan konnichiwa. Nihongo Corner yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner. Seperti dijelaskan dalam video-video sebelumnya, bahwa dalam bahasa Jepang ada 4 macam huruf yang digunakan, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Bentuk-bentuk huruf, fungsi, serta contoh-contoh huruf hiragana sudah kita pelajari dalam video-video sebelumnya. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang huruf katakana. Nah, di sini saya ambil 2 baris huruf hiragana dan katakana, yaitu agyo atau baris A dan kagyo atau baris K. Sekarang mari kita perhatikan perbedaan antara keduanya. Apakah bisa melihat perbedaan karakter huruf hiragana dan katakana? Ya, dari segi bentuk, huruf hiragana memiliki bentuk yang agak melengkung, sedangkan huruf katakana memiliki bentuk yang berupa garis dan runcing-runcing. Mengenai fungsi hiragana, saya tidak akan jelaskan di sini karena sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi huruf katakana. Fungsi huruf katakana yang pertama adalah untuk menuliskan gairaigo. Gairaigo adalah kata-kata serapan dari bahasa asing. Nah, di sini juga termasuk untuk penulisan nama-nama orang asing, nama-nama negara, atau istilah-istilah dari bahasa asing. Kita ambil contohnya television atau TV, ya. Di dalam bahasa Jepang menjadi terebi, ya, menjadi terebi. Orang Jepang sering menyingkat istilah-istilah asing supaya mudah diucapkan. Terkadang penyingkatan itu agak melenceng dari kata aslinya, seperti halnya terebi ini, ya. Ini berasal dari television tetapi menjadi terebi, bukan television, ya. Karena mungkin dianggap kalau television itu terlalu panjang dan sulit diucapkan, makanya menjadi terebi. Nah, contoh lain adalah supermarket menjadi supa, ya. Padahal seharusnya kalau melihat kata aslinya kan supermarket toh, ya. Tapi karena ini dianggap terlalu panjang dan sulit diucapkan, maka dipakailah istilah supa. Padahal kalau kita kembalikan ke aslinya, supa kan berarti super, ya. Jadi agak menyimpang dari makna aslinya. Penulisan kosakata asing atau gairaigo ini biasanya berdasarkan pada pelafalan dalam bahasa aslinya atau bahasa asalnya yang disesuaikan dengan pelafalan bahasa Jepang. Misalnya kosakata ini communication, ya. Di dalam bahasa Jepang menjadi communication, ya. Selain penulisan hurufnya juga ditentukan di mana diletakkan bunyi panjang, ya. Jadi penempatan bunyi panjang berdasarkan bagaimana orang Jepang menangkap bunyi aslinya sehingga mereka merasa perlu menempatkan bunyi panjang. Ini sebuah contoh yang saya lihat, ya. Seperti halnya kosakata ini Garuda, ya. Padahal kita sebagai penutur asli mengucapkan Garuda biasa saja, tidak memakai bentuk panjang. Tetapi entah kenapa orang menyebut maskapai Garuda ini dengan pelafalan Garuda. Jadi bisa kita prediksi bahwa orang Jepang membuat tulisan katakana berdasarkan apa yang mereka dengar dan mereka tangkap. Mungkin orang Jepang merasa pada lafal ru perlu dipanjangkan sehingga menjadi Garuda, ya. Itu tadi sedikit yang saya singgung tentang penulisan gairaigo. Selanjutnya, mari kita kembali ke fungsi katakana. Fungsi katakana selain untuk menuliskan istilah asing atau gairaigo, juga dipakai untuk menuliskan kata-kata yang berupa penegasan dalam kalimat. Meskipun sesungguhnya itu adalah kosakata bahasa Jepang, tetapi seringkali dituliskan dalam katakana kalau penulis bermaksud menegaskan atau memberi penekanan pada kata tersebut. Nah, selain 2 hal tadi, fungsi katakana juga untuk menuliskan onomatope, ya, atau menirukan bunyi
dalam bahasa Jepang banyak sekali onomatope ya. Untuk menyatakan sebuah gerakan biasanya diberi tambahan berupa gambaran gerakan tersebut atau gambaran bunyi tersebut. Misalnya dalam kalimat ini, sasato furo ni hairi nasai. Ya. Jadi sasato itu menggambarkan sesuatu yang bergerak secara cepat. Jadi tidak ada artinya, itu sasato itu tidak ada artinya, hanya menggambarkan sesuatu yang cepat. Artinya, ayo cepat-cepat mandi gitu. Selanjutnya misalnya contoh ini, onaka ga peko-peko ya. Onaka ga peko-peko artinya perut lapar ya. Sebetulnya lapar itu dalam bahasa Jepang onaka ga suita atau onaka ga suiteiru ya. Bisa seperti itu. Tetapi peko-peko di sini menggambarkan kondisi lapar yang sangat ya, sehingga seolah-olah berbunyi peko-peko ya. Atau mungkin di dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan apa ya, istilahnya onaka perut yang keroncongan gitu, seolah-olah nyanyi keroncong saking laparnya. Contoh lain adalah nihongo ga pera-pera ya. Pera-pera menggambarkan kondisi yang lancar ya. Barangkali dalam bahasa Indonesia kita sering dengar istilahnya bahasa Jepangnya lancar banget, cascis sampai cascis cus misalnya. Mungkin ini ya hampir sama dengan itu, dengan pera-pera. Nah, selain untuk penulisan gairaigo dan nama-nama asing, katakana sering juga dipakai untuk menuliskan orang atau menuliskan nama orang Jepang ya. Padahal nama orang Jepang kan biasa ditulis dengan huruf kanji dan hiragana. Nah, kita tahu nama orang Jepang itu ada dua bagian, yaitu myoji atau nama keluarga dan namae atau nama kecil. Jadi katakana itu dipakai juga untuk menuliskan nama kecil orang Jepang. Nah, misalnya nama ini dibacanya Suzuki Rina. Suzuki adalah nama keluarga dan Rina adalah nama kecil. Nah, zaman dulu nama-nama perempuan Jepang menggunakan nama-nama yang betul-betul prototipenya Jepang, seperti ada akhiran ko di akhir namanya, Hanako, Masako, Yukiko, Yuriko dan sebagainya. Ada juga yang berakhirannya mi ya, yang mengandung unsur kanji berupa keindahan, Masami, Mayumi misalnya seperti itu. Tetapi tren sekarang banyak orang Jepang yang menggunakan katakana untuk nama kecilnya supaya mungkin ya lebih terkesan global atau lebih terkesan up to date, terkesan fashionable seperti itu. Jadi tidak heran kalau penamaan orang Jepang juga akhir-akhir ini banyak yang menggunakan huruf katakana, padahal mereka asli orang Jepang, bukan half atau yang keturunan ya. Nah, demikian tadi fungsi huruf katakana. Dan selanjutnya mari kita perhatikan satu persatu huruf-huruf katakana. A, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, n. A, i, u, e, o. Ka, ki, ku, ke, ko. Sa, shi, su, se, so. Ta, chi, tsu, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, fu, he, ho. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri,る、れ、ろ、わ、お、ん、